Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Aulia. Kembali lagi pada video kali ini. Nah, sekarang kita ini akan mempraktekkan mengenai fungsi pada MATLAB. Nah, langsung aja kita ke video tutorialnya. Nah, di sini kita misalkan matriks A 3 4 5 6. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka terdapat hasilnya dari matriks A ini. Nah, kemudian kita cari zeros. Ini kita coba 3 dulu. Zeros buka kurung 3, tutup kurung, baru nah dia akan membentuk matriksnya itu 3 ya. Nah, ini kita contohkan lagi untuk yang zeros 2. Ini kita misalkan lagi dan kita enter. Nah, maka dia akan 2 seperti ini. Nah, kemudian kita coba lagi, kita ketik ones. Nah, dia akan ansnya ini 1 karena kita buat tadi ones. Nah, ada lagi nih, kita misalkan inverse A, kemudian kita ketik enter. Nah, ini maka dia akan menghasilkan dari inverse A tersebut. Nah, kalau kita kalikan nih, A kita kalikan ke inverse A, maka dia akan menghasilkan identitas. Nah, jadi benar ya, A dikali inverse A itu dia menghasilkan identitas. Nah, jadi kita bisa nih membuat fungsi. Nah, misalnya kita mau membuat fungsi penjumlahan. Nah, di sini kita ketik function. Kemudian jumlah. Nah, jangan lupa kita buat n. Nah, kita misalkan lagi di sini membuat variabel x sama dengan 3. Kemudian y sama dengan 4. Yang kemudian z sama dengan x ditambah y. Maka nanti nilai dari z ini adalah 3 ditambah y itu 3 ditambah 4. Jadi itulah hasil dari z nanti. Nah, untuk menjumlahkannya di sini kita buat jumlah. Kemudian kita klik run. Nah,
maka teman-teman bisa melihat pada comment window itu nilai dari Z, yaitu X ditambah Y itu tadi. Maka hasilnya adalah 7. Benar ya, 3 ditambah 4 adalah 7. Oke, kita namai dulu. Ini kita buat fungsi sederhana. Nah, ini kita akan membuat fungsi lagi ya. Kita misalkan fungsi untuk pengurangan. Nah, kita ketik function pengurangan. Kemudian di sini nilainya kita ganti 4 dan Y-nya ini kita ganti jadi 3. Nah, kemudian di Z-nya ini kita buat X dikurang Y. Nah, kemudian kita coba run. Oke, ini belum ada hasilnya karena kita ada yang kelupaan nih. Di sini kita buat pengurangan. Nah, barulah akan ada hasilnya. Nah, maka dia Z-nya adalah 1. Oke, nah sekarang kita akan membuat global dari nilai Z-nya ini. Nah, kita akan mengambil variabel global. Nah, pertama kita buat tadi itu di atas global Z. Nah, ini kemudian membuat baru lagi, maka ketika di run dia maka ada di workspace itu nilai dari Z-nya itu. Nah, teman-teman bisa melihat ya hasil dari pengambilan variabel global dari Z ini. Kemudian kita akan buat juga pada fungsi pengurangan tadi. Nah, kita ketik di bawah function pengurangan. Nah, kemudian kita klik run. Nah, maka nilai Z dari yang di workspace itu dia akan berubah menjadi 1. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi baru lagi. Nah, kita buat new script. Kita buat dulu ya nama filenya. Kita buat fungsi 2. Nah, di sini kita seperti biasa ya, clear dan CLC. Kemudian kita ini mau membuat function parabola ya. Nah, di sini kita misalkan parabola A. Nah, teman-teman bisa membuat ya function parabola X, Y sama dengan X dikali akar 2 ditambah 3. Kemudian ini udah sampai ke pembuatan plot X, Y. Nah, jadi di atas function variabel X itu dibuat A sama dengan linspace min 5 sampai 5. Nah, sekarang kita akan membuat 2 parabola pada grafik ini. Nah, ini kita coba buat kembali.
Nah, di sini kita buat B. Kemudian kita buat juga parabolanya yang lain. Nah, kemudian kita ganti B. Kemudian kita buat nih di function parabola, kita tambahin x, p, c. Ini biar membuat parabola baru di plot yang kedua nanti. Nah, di sini kita buat y sama dengan p kali x dikali akar 2 ditambah c. Nah, untuk parabola A ini kita buat A di koma 1 di koma 0 di koma 1. Kemudian untuk parabola B nya kita buat koma 2 koma 2. Nah, di sini kita akan coba buat open dulu untuk agar membuat parabolanya itu terpisah ya, tidak bergabung warnanya. Nah, di sini juga akhirnya jangan lupa kita buat oval. Oke, langsung aja apa yang terjadi ketika kita run. Nah, nih teman-teman bisa lihat pada figur 1 ini, nah dia berubah ya, dia menjadi 2 parabola. Nah, kita buat lagi nih, kita buat ya banyak parabola dalam satu plot. Nah, ini kita tinggal tambahin saja. Nah, ini yang untuk B-nya itu kita hapus dulu karena sama aja ya. Kemudian di sini parabolanya kita ganti menjadi koma 3, koma 3, koma 4, koma 4. Kemudian kita ganti juga oh ya, kita belum ganti nih. Kita belum ganti B-nya. Nah, di sini kita ganti yang untuk yang ketiganya itu kita buat A semua nih, kita buat. Nah, maka dia akan menjadi banyak seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Dia akan mendapatkan parabola yang banyak. Nih, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi lain. Ini kita new script dulu. Nah, di sini kita akan membuat fungsi. Ini kita buat dulu fungsi dengan output dan input. Nah, di sini kita misalkan function nah, ini kita buat kurung siku x, y sama dengan
lingkaran. Nah, jadi di sini kita akan membuat function lingkaran ya. Nah, kita buat lingkaran. Jadi lingkaran itu R itu termasuk dari jari-jarinya. Nah, ini jangan lupa kita buat N. Nah, di sini kita akan membuat sudut sama dengan link space. Buka kurung. Ini kita misalkan nol sampai 2 dikali PI, koma 100. Ini ya, kita buat. Nah, ini kita misalkan lagi X sama dengan R dikali biasanya ini kita buat sin biasanya cos B kayaknya. Nah, ini kita buat R dikali cos kemudian kita buat sudut di dalam kurung, kemudian kita buat Y sama dengan R dikali sin. Oke, kita ketik dulu, kita buat juga sudut. Nah, kita akan coba dulu buat sudut link space ini ke command window. Nah, kita buat sekarang kita akan membuat buat kurung siku X-link. Nah, kita akan membuat lingkaran pada plot ini. Nah, kemudian kita buat Y-link. Jadi X-link ini dan Y-link ini X lingkaran dan Y lingkaran ya. Kemudian sama dengan lingkaran buka kurung 5. Kemudian kita coba run. Kemudian kita di sini kita coba buat X-link. Nah, ini dia. Maka dia nilai dari X-link ini segini, yang teman-teman bisa lihat. Kemudian Y-linknya segini. Nah, sekarang kita akan membuat plot. Nah, jadi tadi itu untuk melihat kebenaran dari X-link dan Y-linknya. Nah, sekarang kita buat plot X-link dan Y-link. Kemudian kita klik run. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada figur 1 ini. Nah, itu adalah plot dari fungsi dengan output dan input itu ya, function lingkaran. Dia akan membentuk lingkaran. Nah, nanti
space ini dia akan masuk ke cos sudut dan sin sudut. Nah, dia akan masuk ke situ. Nah, ini kita bisa juga membuat lagi nih, kita bisa membuat banyak lingkaran pada plot ini. Nah, ini kita coba dulu membuat 4 ya. Kita buat 5, lingkaran 5, lingkaran bentar, salah kita. Kok 3 langsung. Nah, ini kita buat 4, 3, terus 2. Nah, ini kita kemudian ganti juga lagi, ini kita buat X-link 2, tiga, 4. Nah, Y-linknya juga seperti itu, kita buat 2, 3, dan 4. Nah, kalau sudah maka kita membuat gini, plotnya juga sama, kita buat sampai X-link 4 dan Y-link 4. Ini kita buat dulu, kita tinggal copy paste aja. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk membuat angka-angkanya sampai berapa tadi. Nah, ini sampai 4 ya Y-linknya. Kita buat 4, Y-link 3, X-link 3, terus 2, X-link 2, dah. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kita klik run. Nah, maka inilah hasil dari fungsi dengan output dan input function lingkaran. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.